الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah azza wa jal yang masih senantiasa memberikan kepada diri-diri kita banyak kenikmatan, sehingga kembali Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita dan menggolongkan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang mengisi dirinya dengan ilmu syar'i, di mana Allah azza wa jal kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Da'aim Minhajin Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullahu wa ra'ah, di mana kita telah sampai pada bab Ba'dul Athar ad-dallati ala ahammiyati at-tamassuk biminhajin nubuwah. Beberapa ucapan para salaf yang menunjukkan akan pentingnya bertamassuk, berpegang teguh biminhajin nubuwah, dengan manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, di mana kita telah membaca satu athar pada pertemuan sebelumnya, yaitu athar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan membuat hal-hal yang baru, karena sungguh engkau telah tercukupi. Naam, man yaqra? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih, wa qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, alaikum bis sabili was sunnah, fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fafadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-naru abada, wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Hasbuk. Athar yang kedua ialah athar Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Siapakah Ubay ibn Ka'ab? Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an di antara seseorang yang menjadi kutab al-wahyi, penulis wahyu. Ialah Ubay ibn Ka'ab ibn Qais radhiyallahu an, di mana beliau adalah Ansari, golongan yang berasal dari kalangan Ansar Al-Khazraji. Beliau memiliki kunyah Abul Munzir atau Abu Tufail. Kunyah beliau Abul Munzir atau Abu Tufail. Beliau termasuk pendahulu dari kalangan Ansar, di mana beliau hadir dalam perang Badr, di mana tentu telah kita maklumi keutamaan dari orang-orang yang menghadiri perang Badr. Allah Azza wa Jalla telah mengampuni
dosa-dosanya. Beliau wafat di tahun 30 Hijriyah. Sebahagian para ulama menilai beliau wafat itu lebih dari tahun ke-30 Hijriyah. Lebih tepatnya beliau meninggal pada masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Khudul Qur'an min arba'ah." Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ini diucapkan oleh Abdullah ibn Amr. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Khudul Quran min arba'ah." Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama, min Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian yang kedua, Salim maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga, Muadz ibn Jabal. Dan yang keempat ialah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil Al-Quran dari orang ini, Ubay ibn Ka'ab, di mana beliau di antara sahabat terbaik yang menjadi penulis dan pencatat wahyu. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menamai beliau, yakni Ubay ibn Ka'ab, dengan nama Sayyidul Muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Dan Umar ibn al-Khattab juga menamai Ubay ibn Ka'ab dengan Aqra'una, orang yang paling cerdas dari kami dalam ilmu qiraat. Makanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an itu pernah disifati oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan sifat aqra'u ummati, manusia dan umat yang paling baik bacaan Qur'annya. Itulah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk membaca surah Al-Bayyinah kepada Ubay ibn Ka'ab. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam perintah khusus untuk membaca surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitab ila akhir al-ayah, kepada Ubay ibn Ka'ab sebagai bentuk kemuliaan terhadap diri beliau dan sebagai isyarat tentang kedudukan Ubay ibn Ka'ab di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Sampai Ubay ibn Ka'ab itu sangat bergembira dan sangat khusyuk, sampai-sampai menangis karena kegembiraan setelah dirinya mengetahui bahwasanya Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk membaca surah Al-Bayyinah secara khusus kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Maka tentunya inilah beberapa kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kata beliau radhiyallahu an, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Alaikum bis-sabili was-sunnah. Wajib atas kalian untuk tetap pada jalan-jalan kebenaran dan sunnah. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah, karena tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan dan di atas sunnah, dzakara ar-Rahman, kemudian ia mengingat Allah,
fafadat aynah, sampai kedua matanya mengeluarkan airnya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, fatamassahun naru abada, tidak ada orang yang kondisinya seperti ini tersentuh api neraka selama-lamanya. Maka ini kemuliaan bagi orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan teguh di atas konsep dan manhaj baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Ubay ibn Ka'ab melanjutkan, wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Ketahuilah sungguh iqtisad. Apa arti dari iqtisad? Iqtisad ialah at-tawassut wal-i'tidal, yaitu sungguh mencukupkan diri dalam sunnah dan kebaikan itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi menyelisihi jalan yang benar dan menyelisihi sunnah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ubay ibn Ka'ab ketika mengatakan ucapan ini, inna iqtisadan fi sunnatin wa khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah, beliau radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ingin mengatakan, jikalau ada seseorang yang amalannya sedikit tapi berada di atas jalan dan konsep Rasulullah dan berada di atas sunnah, maka orang ini lebih baik, orang ini lebih mulia daripada orang yang amalannya banyak, ibadahnya banyak, tapi menyelisihi konsep, menyelisihi jalan, dan menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah maksud dari ucapan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Naam. Fadhal. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى قال عثمان بن حاجر الأزدي رحمه الله دخلت على بني عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع اتبع الأثر الأول ولا تبتدع. حسبك. Uthman ibn Hadir al-Azdi rahimahullah seorang tabi'iyun jalil. Seorang tabi'iyun jalil. Nama beliau Uthman ibn Hadir. Kunya beliau Abu Hadir. Kunya beliau Abu Hadir. Nasab beliau seperti yang tersebutkan dalam namanya Al-Azdi. Al-Azdi. Tapi sebagian para ulama menisbatkan beliau kepada Humair. Makanya kadang beliau disebut sebagai Uthman ibn Hadir al-Humairi. Kadang-kadang disebut sebagai Uthman ibn Hadir al-Azdi. Akan tetapi keduanya berasal dari Yaman. Uthman ibn Hadir al-Humairi al-Azdi al-Yamani rahimahullah. Beliau banyak dipuji oleh para ulama seperti Abu Zur'ah rahimahullah mengatakan Uthman ibn Hadir al-Azdi Yamaniyun Humairiyun thiqah. Beliau adalah orang yang dipercaya. Belum lagi Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang thiqah dan saduq, orang yang jujur, di mana Uthman ibn Hadir al-Azdi itu mendengar Ibn Abbas meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Inilah beliau rahimahullah rahmatan wasi'a. Kata beliau,
dakhaltu ala ibn Abbas. Aku masuk kepada Abdullah ibn Abbas. Kemudian berkata kepadanya, "Ausini, wasiatilah diriku." Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada dirinya, "Alaika bil istiqamah." Wajib atas dirimu untuk istiqamah. Hendaknya engkau istiqamah. Kemudian Abdullah ibn Abbas menjelaskan hakikat daripada makna istiqamah. Kata beliau, "Ittabi' wala tabtadi'." Ikutilah orang-orang terdahulu dan jangan menyelisihi mereka dengan membuat hal-hal yang baru. Beliau tegaskan maksud dari kata ittabi'. Kata beliau, "Ittabi'il atharal awwal." Ini makna ittabi'. Ikutilah athar orang-orang terdahulu. Wala tabtadi', dan jangan engkau berbuat bid'ah, yakni menyelisihi ucapan mereka dan athar mereka. Maka inilah ucapan dari Uthman ibn Hadir al-Azdi kepada Abdullah ibn Abbas, sehingga Abdullah ibn Abbas menjelaskan tentang pentingnya berpegang teguh terhadap manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Wa qala Muhammad bin Sirin rahimahullah, kanu yaqulun idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariqi. Nah, Muhammad ibn Sirin rahimahullah wa radhiya'an, seseorang yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama, bahkan disebut sebagai imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Ucapan-ucapan beliau itu dikenal banyak dan tersebar luas di kalangan para penuntut ilmu saat ini. Al-Imam Muhammad ibn Sirin tentunya berasal dari golongan tabi'in. Golongan tabi'in. Beliau mendapati 30 dari sahabat Nabi radhiyallahu an. Dan beliau meriwayatkan dari 30 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau dikenal dengan kedekatannya dengan Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau seorang tabi'in dari kota Basrah. Dari kota Basrah. Beliau juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Dan beliau adalah orang-orang yang dikenal dengan keilmuannya, kefakihannya, dan hadisnya. Dikenal dengan kewaraannya. Merasa cukup dengan apa-apa yang ada. Bahkan dikenal dengan kezuhudannya. Dan saking zuhudnya beliau, dan saking waraknya beliau, dan saking bertakwanya beliau, disebutkan dalam sebuah riwayat, kana yakhsha min nafsihi. Muhammad ibn Sirin sampai-sampai takut akan dirinya, sehingga memperbanyak zikir kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Sirin tersebar luas bahwasanya beliau memiliki tafsir al-ahlam. Tafsir al-ahlam. Tafsir mimpi. Tapi ketahuilah bahwasanya penisbatan kitab Tafsirul Ahlam kepada beliau, sebahagian para ulama mengkritisinya. Disebabkan karena apa-apa yang tertulis dalam kitab Tafsirul Ahlam saat ini tersebar di kalangan banyak penuntut ilmu yang katanya ini adalah karya dari Muhammad ibn Sirin, itu tidak selaras dengan keyakinannya. Tidak selaras dengan sifat-sifatnya. Bagaimana beliau dari sisi wara', dari sisi zuhud, sehingga sebahagian para ulama menilai penisbatan Tafsirul Ahlam kepada beliau itu dinilai sebagai penisbatan yang lemah. Penisbatan yang lemah. Kata beliau,
rahimahullah, kanu yaqulun. Man kanu? Al-waw al-jama'ah ta'ud ila madha? As-sahabah mutlaqan wala as-sahaba mimman adrakuhum? As-sahaba alladhina adrakahum Muhammad ibn Sirin. Maka maksud dari kanu, mereka dahulu mengatakan, yakni para sahabat yang Muhammad ibn Sirin bertemu dengannya, sebanyak 30 orang. Kanu yaqulun, para sahabat yang bertemu dengan Muhammad ibn Sirin, seluruhnya berkata, "Idza kana ar-rajulu 'ala al-athar, fahuwa 'ala at-tariq." Jikalau ada seseorang yang berada di atas athar, ucapan salaf, maka ia adalah seseorang yang berada di atas jalan yang benar. Berada di atas jalan, berada di atas konsep, berada di atas manhaj yang benar. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah. Fadal. ثم قال الشيخ وقال سفيان الثوري رحمه الله ينبغي للرجل ألا يهك رأسه إلا بأثر. حسبك. سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري تابعي أم تابعين؟ من يجيب؟ تابعين. غيرك من يجيب؟ سفيان الثوري تابعين أم تابعين؟ تابعين. هذا يقلد هو. لا بأس أن تقلد أخاك إن كان على الحق، لكن على الباطل فلا تقلده. طيب، سفيان الثوري تابع التابعين وليس تابعين. تمام؟ أخوك الأول يقول تابعين والثاني يقلده، فلا. طيب، سفيان الثوري رحمه الله تابع التابعين. سفيان الثوري مشهور ومعلوم. Sebagian orang menganggap Sufyan Ats-Tsauri itu dari kalangan tabi'in. Akan tetapi beliau masuk dalam golongan tabi'in. Makanya para ulama mengatakan Sufyan Ats-Tsauri imam min a'immati tabi'it tabi'in. Beliau adalah seorang imam dari kalangan tabi'at-tabi'in. Beliau Ats-Tsauri imamun hafidhun faqih. Seorang imam dan seorang hafidh. Ketika engkau mendapati lafaz ini, imam, hafidh, ketahuilah bahwasanya orang yang sedang digelari imamun hafidh adalah seorang ahli hadis. Itu kaidahnya. Ketika ada para ulama yang selalu menulis biografi para ulama terdahulu mengatakan imamun hafidh, maka ketahuilah bahwasanya orang yang disebutkan ini berasal dari ahli hadis, memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu hadis di kalangan para ulama. Dan yang lebih indah daripada Ats-Tsauri, beliau bukan hanya seorang ahli hadis, tapi faqih. Seorang yang dikenal dengan kefaqihannya, kezuhudannya, kewaraannya. Makanya beberapa para ulama di zaman ini menulis disertasi, tesis dan doktoralnya itu dengan tema ini, Fiqhu Sufyan Ats-Tsauri. Fikihnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu belajar pada beberapa dari pembesar-pembesar tabi'in. Beliau belajar dengan beberapa pembesar-pembesar tabi'in rahimahullah wa radhiya'an.
Dan beliau pernah diminta untuk menjadi seorang hakim pada masa Khalifah Al-Abbasiyah, tapi beliau menolaknya. Bahkan di antara kezuhudan beliau, penolakan yang dilakukan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri terhadap permintaan kepada dirinya untuk menjadi seorang hakim itu sebagai kemuliaan. Bayangkan, menolak kekuasaan, menolak kedudukan, dan Ats-Tsauri rahimahullah menganggap itu sebagai suatu kemuliaan tersendiri untuk dirinya. Inilah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau memiliki kitab aqidah di mana dikenal sebagai Aqidah Sufyan Ats-Tsauri, yang terkandung dalam kitab yang sama dengan Sufyan ibn Uyainah. Makanya dikatakan Aqidah Sufyanain. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Sufyan ibn Uyainah. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla izinkan diri ini telah mengkaji kitab itu dalam perjalanan safari dakwah kemarin di Palopo. Sekitar 8 majlis, 8 sesi, selesai 2 akidah ini. Aqidah Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah. Alhamdulillah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, yanbaghi lirrajul, wajib, diharuskan atas seorang laki-laki, tentunya masuk perempuan, min babi taghlib. Yanbaghi lirrajul, diharuskan atas seseorang, alla yahukka ra'sahu illa bi athar. Diharuskan atas seseorang ketika ia ingin mengangkat kepalanya, tidaklah ia angkat kepalanya kecuali dengan athar. Apa maksudnya? Yani, seseorang kalau angkat kepala, kebanyakannya apa yang dilakukan? Berbicara. Ini kalau orang seperti ini pasti tertidur, kan begitu. Kalau orang melihat ke bawah, dicurigai ini orang tidur atau apa. Tapi kalau ia angkat kepalanya, maka kebanyakan kebiasaan seseorang ketika mengangkat kepalanya itu ingin berbicara. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, janganlah engkau mengangkat kepalamu kecuali dengan athar. Yakni jangan pernah berucap kecuali dengan athar. Sebagaimana seseorang ketika mengangkat kepalanya adalah tanda dari tanda-tanda bahwasanya ia hendak melakukan sesuatu. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jangan sekali-sekali engkau berbicara dan melakukan sesuatu kecuali dengan athar, adanya dalil, adanya sandaran, adanya pondasi dari orang-orang terdahulu, adanya contoh dari para salafus saleh. Dan ini ucapan yang indah, yang selalu dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang manhaj Nabi. Termasuk guru kami Syekh Muhammad ibn Sayyid Raslan mengatakan, yanbaghi lak alla tahukka ra'sak illa bi athar. Wajib atas dirimu untuk tidak mengangkat kepalamu ataupun tidak bergerak ataupun tidak melakukan sesuatu kecuali dengan dalil, kecuali dengan contoh. Sebahagian para ulama menilai yahukka ra'sahu, yakni menggerakkannya. Entah mengatakan iya ataupun mengatakan tidak. Ini menggerakkan kepala. Ini sebahagian penafsiran para ulama yang lain. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan sekali-sekali dan wajib atas seseorang untuk tidak menggerakkan kepalanya kecuali dengan dalil. Yakni jangan mengatakan iya kecuali dengan dalil, dan jangan mengatakan tidak kecuali dengan dalil. Ini penafsiran yang lain ada sebahagian para ulama. Maka diharuskan atas seseorang alla yahukka ra'sah, untuk tidak menggerakkan kepalanya kecuali dengan athar, kecuali dengan dalil syar'i, ucapan para salaf rahimahumullah jami'a. Naam. Fadhal. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى وقال أبو العالية عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. حسبك. أبو العالية رحمه الله رحمة واسعة، تابعي ولا تابعين؟
ها تابعين أنت. ها أبو العالية تابعين أم تابع تابعين؟ تابع تابعين. خلاص الآن خالفة، ما يقلد، ومخالفة الحق مذموم. قلد أخاك فهو على الحق، هو على الحق. فأبو العالية تابعين ليس تابع تابعين. Abu Aliyah adalah seorang yang berasal dari golongan tabi'in. Dikenal dengan nama ini, Abu Aliyah. Sama dengan Abu Hurairah. Dikenal dengan nama Abu Hurairah, dikenal dengan kunyahnya. Dan sangat sedikit dari kaum muslimin yang mengenal namanya. Abu Hurairah, masmuh? Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu an. Itu namanya. Sekarang Abu Aliyah masmuh? Masmuh. Ismuhu Rafi' ibn Mihran. Abu Aliyah ismuhu Rafi' ibn Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Ar-Riyahi Al-Basri. Beliau termasuk orang thiqah, orang terpercaya dari perawi-perawi hadis, dan beliau termasuk salah seorang pembesar dari kalangan tabi'in, dan beliau dikenal dengan keilmuannya dalam ilmu Al-Quran dan hadis. Gurunya Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Ayyub al-Ansari. Gurunya Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhum ajma'in. Muridnya yang paling terkenal ialah Ibn Sirin. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata
tetapnya khilafah Ali bin Abi Thalib itu disebabkan karena perbaiatnya diri beliau pada banyak ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd. Dan ahlul halli wal aqd adalah para ulama. Dan yang kedua ialah ahlul halli wal aqd adalah para dzil quwwah. Orang-orang memiliki kekuatan dari tentara, kepolisian dan selainnya. Dan kita ketahui bahwasanya cara menetapkan seorang pemimpin cuma dengan 4 cara. Tidak ada cara yang kelima. Tidak ada cara yang kelima. Yang pertama dengan dalil, adanya nas. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun cara yang ketiga ialah dipilih melalui ahlul halli wal aqd. Dipilih melalui ahlul halli wal aqd. Dan sekali lagi ahlul halli wal aqd itu ada 2. Para ulama dan orang-orang yang memiliki wewenang seperti tentara, polisi, dan selainnya. Itulah ahlul halli wal aqd. Dan ini cara yang ketiga. Adapun cara yang keempat ialah terpilih dengan cara-cara yang tidak syar'i, akan tetapi karena dirinya telah berada di atas kursi kekuasaan, maka wajib bagi ahlus sunnah untuk mendengar dan taat kepadanya sebagai bentuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Sebagai bentuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Karena sebahagian orang mengatakan, ini ahlus sunnah pelin-pelan, bingung, tidak tetap dan tidak teguh pada ucapannya. Ia mengatakan demokrasi haram, tapi hasilnya ia terima. Alaysa kadzalik? Sebahagian orang menebarkan syubhat ini. Bahwasanya ahlus sunnah ini orang-orang yang pelin-pelan, orang-orang yang kebingungan, tidak tahu arah konsepnya kemana. Ia haramkan demokrasi, tapi ia halalkan hasilnya, ia terima hasilnya. Ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kharij dari kalangan ikhwanil muslimin dan as-sururiyin. Orang-orang tidak jelas mengharamkan demokrasi, mengatakan demokrasi haram, tapi hasilnya ia terima. Maka jawabannya jelas. Ahlus sunnah tidak menerima demokrasi secara mutlak. Tidak menerima hukumnya dan tidak menerima hasilnya. Ahlus sunnah tidak pernah menerima hasil demokrasi. Kita tidak pernah mengatakan hasil dari pemilihan presiden kita terima. Tidak pernah. Lantas apa sikap seorang ahlus sunnah? Karena yang terpilih lewat jalur-jalur tidak syar'i ini telah sampai pada kursi kekuasaan, maka tidak ada jalan yang lain kecuali mendengar dan taat. Tidak ada jalan yang lain kecuali mendengar dan taat. Presiden saat ini ataupun sebelumnya naik dengan suara pemilihan secara umum.
telah naik di atasnya. Kita tidak menerima hasilnya 75% kah, 55% kah, kita tidak pernah menerima itu. Tapi sikap Ahlus Sunnah ketika ada seseorang yang telah sampai pada kursi kekuasaan, bahkan dengan cara-cara yang tidak syar'i sekalipun, maka ia terhitung sebagai pemimpin yang sah dan harus didengar dan harus ditaati pada perkara-perkara yang ma'ruf. Apa dalilnya? Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Itu dalilnya. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian mendengar dan patuh pada pemimpin-pemimpin kalian walaupun engkau dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Sekarang saya tanya, budak dari Habasyah boleh menjadi pemimpin? Seorang budak bisa memimpin dan bisa sampai pada kursi kekuasaan? Mustahil. Seorang budak keluar saja menyelisihi pendapat tuannya, ia takut. Ia tidak diperbolehkan. Haram bagi seorang budak menyelisihi pendapat tuannya. Kalau tuannya telah mengatakan A, maka ia tidak boleh menyelisihi pendapat tuannya. Ini tuannya cuma satu orang. Ia tidak berani menyelisihinya, tidak berani mengkhianatinya, tidak berani keluar dari pendapatnya. Sekarang muncul ucapan Nabi, walaupun engkau dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Apakah seorang budak bisa menjadi seorang pemimpin? Bisa. Dengan satu syarat. Apa? Ada dukungan ekonomi, sosial, tenaga, kemampuan. Karena dengan dukungan inilah ia mampu untuk sampai kepada kursi kekuasaan. Kalau dirinya seorang diri, bisakah dirinya menjadi pemimpin bagi sebuah negara? Mustahil. Keluar dari pendapat tuannya saja, ia khawatir, ia takut, apatah lagi memimpin. Maka dari dalil ini, para ulama menilai ini dalil bahwasanya wajib taat kepada pemimpin yang telah sampai pada kursi kekuasaan walaupun dengan cara-cara yang tidak syar'i. Dalil ini menjadi dalil wujubut ta'ati 'alal mutaghallib. Wajibnya taat pada orang-orang yang menjadi pemimpin dengan paksaan, dengan kekuatan, dengan penggulingan. Pemimpin yang sah digulingkan oleh pemimpin yang lain. Sampai orang yang menggulingkan ini sampai pada kursi kekuasaan, maka wajib untuk taat pada pemimpin tersebut. Seperti yang terjadi di negeri Mesir. Pemimpin sahnya siapa? Mursi. Digulingkan oleh pemimpin saat ini. Siapa itu? Abdul Fattah As-Sisi. Sekarang Abdul Fattah As-Sisi telah sampai pada kursi kekuasaan. Apa yang harus dilakukan oleh Ahlus Sunnah? Tidak boleh lagi mengatakan Mursi pemimpin sahnya, wajib untuk kita mendengar hanya padanya. Jangan mendengar kepada As-Sisi. Kenapa? Ini pendapatnya orang-orang Khawarij. Ahlus Sunnah, pemimpin yang telah sampai pada kursi kekuasaan walaupun dengan cara-cara tidak syar'i, menggulingkankah, membunuh pemimpin sebelumnya kah, cara demokrasi kah, yang penting ia sampai pada kursi kekuasaan, wajib bagi Ahlus Sunnah untuk taat dan mendengar kepadanya selama pada perkara-perkara yang ma'ruf untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Ini sikap Ahlus Sunnah. Ini sikap Ahlus Sunnah. Maka ini 4 cara dalam menentukan pemimpin di dalam syariat kita. 3 cara yang syar'i, 1 cara yang darurat dan diterima karena hal yang darurat padanya. Karena hal yang darurat padanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai seorang khalifah sepeninggal Utsman ibn Affan yang kala itu berada di kota Madinah. Tak tahunya di negeri Syam yang kala itu Muawiyah bin Abi Sufyan berada di dalamnya tidak membaiat Ali. Bukan cuma Muawiyah dan penduduk Syam menghalangi dirinya dan tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Di sinilah orang-orang Rafidhah mencaci maki, mencela Muawiyah dengan mengatakan Muawiyah adalah orang yang paling tamak terhadap kekuasaan. Buktinya apa? Kata mereka, karena Muawiyah
tidak membaiat Ali dikala kebanyakan manusia, bahkan ahlul halli wal aqd telah membaiatnya. Dan ini kisah yang batil dan keliru. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah kabar, maka bertabayyunlah. Apa yang terjadi? Cerita awalnya seperti apa? Mengapa Muawiyah ibn Abi Sufyan menolak membaiat Ali bin Abi Thalib? Bukan cuma Muawiyah, Ahlus Syam, penduduk Syam kala itu pun juga menolak membaiat Ali. Dan alasannya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan penduduk Syam menolak membaiat Ali bukan karena ingin menjadi khilafah setelah Uthman, bukan ingin mengambil alih kekuasaan setelah Uthman, tapi mereka menolak membaiat Ali bukan penolakan secara mutlak, tapi hanya menahan secara sementara. Ia menahan membaiat Ali bin Abi Thalib secara sementara saja. Kenapa? Karena Muawiyah ibn Abi Sufyan dan penduduk Syam meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mengusut tuntas siapa para pembunuh Uthman ibn Affan. Ini landasan alasan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para penduduk Syam. Mereka tidak meminta khilafah. Mereka tidak menginginkan khilafah. Mereka hanya mutalibun biqatalati Uthman. Mereka hanya meminta kasus ini diusut tuntas, bahwasanya siapa dalang di balik pembunuhan Uthman ibn Affan yang terbunuh dengan keadaan terzalimi. Maka muncullah ucapan dari Muawiyah dalam sebuah surat kepada Ali bin Abi Thalib yang kala itu berada di kota Madinah, sedangkan Muawiyah berada di kota Syam. Kata Muawiyah, "Iqtas min qatalati Uthman wa ana ubayi'uk." Ini ucapan Muawiyah sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah dari ahli tahqiq min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Muawiyah menulis sebuah surat. "Wahai Ali, iqtas, lakukan qisas kepada orang-orang yang telah membunuh Uthman, wa ana ubayi'uk, dan aku akan membaiat dirimu." Maka Ali bin Abi Thalib menolaknya, menolak permintaan tersebut. Makanya kenapa Muawiyah terhalangi dari membaiat Ali? Karena Ali menolak hal tersebut. Bukan menolak karena tidak ingin. Tapi Ali bin Abi Thalib menolaknya karena memang tidak mampu pada waktu tersebut disebabkan karena fitnah yang masih bergejolak. Ini sebab yang pertama mengapa Ali bin Abi Thalib belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Karena fitnah yang masih bergejolak. Yang kedua, orang-orang yang menjadi dalang dari kejadian terbunuhnya Uthman itu telah menjalar kepada tentara-tentara kaum muslimin kala itu. Sehingga tidak dikenali sama sekali. Siapa orangnya? Tidak dikenali. Bukan karena tidak mau. Seandainya Ali bin Abi Thalib tahu orangnya siapa yang menjadi sebab terbunuhnya Uthman, pasti akan dikesas. Tapi masalah tidak diketahui sama sekali siapa orangnya dan siapa dalangnya. Belum lagi fitnah yang masih bergejolak. Maka Ali bin Abi Thalib khawatir tentang perkara itu sehingga menunggu keadaan itu mereda. Makanya ia menolak ucapan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Makanya Ali bin Abi Thalib setelah keadaan mereda, beliau mulai melihat satu persatu siapakah yang menjadi dalang di balik terbunuhnya Uthman ibn Affan. Tapi Muawiyah memiliki pendapat yang lain. Muawiyah menginginkan bahwasanya para pembunuh itu segera dibunuh, segera dikesas, segera dieksekusi. Adapun Ali menilai tunggu keadaan mereda dulu. Satu,
terburu-buru. Muawiyah mengatakan harus. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan tunggu keadaan mereda. Maka terjadi perselisihan di antara mereka. Sehingga karena sebab inilah Muawiyah belum membaiat Ali dan para penduduk Syam pun juga belum membaiat Ali. Kemudian setelah kejadian itu terjadi, perselisihan itu terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, keadaannya semakin genting. Keadaannya semakin membesar. Di mana perang-perang terjadi di antara para sahabat Nabi. Dan tentunya Muawiyah mengambil pendapat tersebut di atas ijtihad beliau. Dan Ali bin Abi Thalib mengambil pendapat tersebut agar eksekusi bagi para pembunuh Utsman itu nanti dilakukan setelah setelah keadaan mereda pun juga di atas ijtihad. Maka sekali lagi, kullu mujtahidin lahu nasibun minal haqq. Setiap dari seorang mujtahid itu memiliki bagian daripada kebenaran. Man asab falahu ajran. Siapa yang benar, baginya 2 pahala. Wa man akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang keliru, siapa yang salah, maka baginya 1 pahala. Dan kita ketahui kullu sahabati udulun wa mujtahidun. Setiap dari para sahabat itu adalah seorang yang memiliki sifat udul. Yang kedua, mereka adalah ahli ijtihad. Sehingga jikalaupun ia mengambil pendapat yang salah, beliau tetap mendapatkan pahala. Sehingga dengan alasan ini tidak ada pintu dan tidak ada celah bagi seorang pun untuk mencela Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari kalangan an-nawasib. Dari kalangan an-nawasib. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, pahamilah ucapan ini, kuffa amma kaffu an. Tahanlah dirimu, ucapanmu, lisanmu dari apa-apa yang para sahabat Nabi menahannya. Termasuk di antaranya ialah menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak valid tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى وقال الأوزاعي وقال أيضا عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. Al-Imam Al-Auza'i juga mengatakan alaika bi athari man salaf. Hendaknya kalian berpegang teguh pada athar-athar orang-orang terdahulu kalian. Wa in rafadhaka an-nas. Walaupun seluruh manusia menolakmu. Walaupun seluruh manusia menolakmu. Alif lam dalam kata an-nas lil istighraq. Wa in rafadhaka an-nas. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan berhati-hatilah kalian dari pendapat-pendapat seseorang, pendapat-pendapat kaum. Wa in zakhrafu lakal qaul, walaupun mereka menghiasi ucapan tersebut kepada diri-diri kalian. Kenapa? Fa innal amra yanjali hina yanjali. Karena kebenaran itu akan nampak ketika ia memang telah datang waktunya untuk nampak. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim, dan engkau darinya berada di atas jalan yang lurus insyaallah tabaraka wa taala. Ini ucapan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hadzal kalam, ucapan ini bagus untuk kita i'rab sebagai bahagian dari tambahan faedah dan kaidah-kaidah lughawiyah di dalamnya. Man ya'rif hadzal qaul? Siapa yang mampu untuk mengi'rab ucapan ini? Hayya. Arfa' yadik. Man syuja'una al-yawm? Siapa pemberani kita hari ini? Hayya, ma fi ahad. Insarifu, khalas. Tamal majlis. Ma fi ahad.
أنت يلا أنت. نستمع نستمع، لا بأس، يلا واصل. هيا، مبني على السكون. في محل رفع. طيب، مبتدأ. إذن عندنا مبتدأان. Antum tadi katakan alaika fi mahalli raf'in mubtada, wal an man mubtada. Dan ini dari mubtadaan. Man yusahih, siapa yang membenarkan? Siapa yang mengkritisi? Siapa yang menambah? Hayya. Ahsan. Laysa harf jar. عليك اسم فعل أمر مبني على الفتح. اسم فعل أمر مبني على الفتح. طيب، ثم في محل رفع مبتدأ بمعنى إلزامك، لا بأس. هيا، ثم بعد ذلك alaika faqat, begitu saja. Alaika ismu fi'il amr mabniun 'alal fath saja. Wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu ant. Anna alaika ismu fi'il amr. Ismu fi'il amr lahu nasibun minal fi'il. Tamam? Makanya sebagian para ulama menilai ismu fi'il amr ini tidak ada mahalnya. Sebagian para ulama menilai ismu fi'il amr tidak memiliki mahal. Tidak mesti mengatakan fi mahalli raf'in mubtada. Kenapa? Karena dia sejatinya adalah fi'il. Karena ia adalah sejatinya fi'il. Yakni wajaba yajibu jib. Ini maknanya. Atau alzama yulzimu alzim. Ini maknanya. Alaika idhan ismu fi'il amr mabniyun alal fath. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. Kemudian بآثار جار ومجرور كما قال من في محل جر مضاف إليه. في محل جر مضاف إليه. طيب، نعم، واصل. ممتاز. 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 حرف شرط مبني على السكون لا محل له. نعم.
Naam. Wa iyyaka. Man yujib wa iyyaka selainnya? أنت القارئ اسمه هذا. يلا أنت ماذا تنظر إلى تحت؟ تخاف ولا إيش؟ لا تخاف. يلا إياك. 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 من يجيب؟ هيا. إيش؟ إيش؟ إيش هذا منصوب على التحذير هذا؟ إياك. طيب مفعول به هو إيش؟ نقول هكذا مفعول به ضمير منفصل مبني على السكون ولا على الفتح؟ أنت على مذهب إيش؟ بصرة؟ كوفة؟ ولا أندلس؟ على الفتح على طول. أين الفتح؟ على الكاف. إذا قلت على السكون مبني على السكون فأنت على مذهب البصرة الذين يقولون ضمير منفصل في محل نصب إيا وليس إياك. مذهب كوفة يقولون إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب. في محل نصب. وأين الفعل؟ محذوف تقديره إحذار. ممتاز. هكذا نعرب. ingat إخوة الإعراب فرع عن المعنى. الإعراب فرع عن المعنى. Sekarang tadi saya sudah jelaskan maknanya. Alaysa kadzalik? Al-an kaifiyatul i'rab fara' 'anil ma'na. Tata cara bagaimana mengi'rab cabang daripada maknanya. Antum sudah tahu iyak, apa maknanya iyak? Berhati-hatilah. Taib, hadha huwal ma'na. Kaifa nu'ribuh? Berhati-hati ini atas untuk siapa? Untuk kamu. Maka iyak dhamir munfasil mabni alal fathi. Dalam madhab ada madhab yang lain mabniun ala sukun wal kafu fi mahalli mudhafun ilaih. Wa hadha madhab al-Basrah. Madhab al-Kufah seluruhnya dikatakan dhamirun munfasilun mabniun ala al-fath. Wa aina al-fi'l wal fa'il? Wal fi'lu wal fa'ilu mahdhufan. Taqdiruhu ihdhar. Taqdiruhu ihdhar. Ini yang harus diperhatikan. Seperti alaika ismu fi'li amrin. Alaika ismu fi'li amrin. Naam. Huna wadih? Wadih? Naam. Tafadhal. واصل قول الإمام أحمد. ثم قال وقال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. الإمام أحمد معروف ولا يحتاج إلى التعريف. Tidak membutuhkan kita mengingatkan dan menjelaskan siapa beliau. Bahkan ketika kita menjelaskan beliau, itu hanya membuat diri beliau tidak lebih dikenal. Makanya kata para ulama, at-ta'rif lil imam yubhimuh. Menjelaskan tentang siapa imam ini hanya akan membuatnya tidak diketahui. Hanya akan membuatnya lebih tidak diketahui. Makanya Al-Imam Ahmad lebih dikenal dan lebih diketahui daripada panasnya sinar matahari di siang bolong. Sehingga tidak perlu untuk menjelaskan biografi beliau. Kata beliau rahimahullah, usulus sunnati indana.
pokok-pokok sunnah menurut kami ataupun di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Pokok-pokok sunnah menurut kami dan di sisi kami ialah berpegang teguh pada apa-apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya dan mengikuti mereka dan meninggalkan kebid'ahan. Wadih huna? Tayyib. Wasil. ثم قال حفظه الله تعالى وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصية له أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة ثم اعلم أنه لم يبتدئ الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو إبرة فيها. Mumtaz, daqiqah. Kita jelaskan detail tentang ucapan ini. Ucapan dari Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz dalam wasiat beliau. Kata beliau, amma ba'du. Usik bitaqwallah wal iqtisad fi amri. Aku wasiatkan kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal iqtisadu fi amri, dan mencukupkan diri pada perintahnya. Siapa itunya? Allah. Wal iqtisad fi amrillah, dan mencukupkan diri dengan perintahnya. Kemudian wattiba'i sunnati nabiyhi, dan mengikuti sunnah nabinya. Wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'da ma jarat bihi sunnatuhu, dan meninggalkan apa-apa yang dibuat oleh orang-orang yang membuat perkara baru setelah nampaknya dan datangnya sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wakufu mu'natah, dan setelah mereka itu telah cukup dengan mu'natah. Apa itu mu'natah? Dijelaskan pada Al-Hashiyah, artinya at-ta'ab wa thiqal, setelah dengan kesusahan dan keletihan. Fa'alaika biluzumis sunnah, wajib atas diri kalian untuk melazimkan diri dengan sunnah. Fa'innaha laka biidnillahi ismah, karena sungguh sunnah ini bagi kalian dengan izin Allah adalah ismah, penjagaan terhadap diri kalian secara total. Thumma alam, kemudian ketahuilah, annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan, ketahuilah sungguh manusia tidaklah membuat sebuah bid'ah illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha aw ibratun fiha, kecuali telah lewat sebelumnya apa-apa yang menjadi dalil atasnya atau pelajaran di dalamnya. Maka seluruh bid'ah yang muncul di zaman ini, kata Umar bin Abdul Aziz dalam ucapannya, ternyata sebelumnya sudah ada contohnya. Maka bid'ah sejatinya adalah sebuah warisan yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu, kemudian kembali dihidupkan oleh orang-orang saat ini. Ataupun kalau tidak ada contohnya, setidaknya telah ada pelajaran bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan membuat bid'ah yang tidak ada sama sekali ajarannya di dalam agama ini. Fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wal-humqi wat-ta'ammuqi. Karena sungguh sunnah itu sesungguhnya diambil, dijalani, dilakukan oleh orang-orang yang telah mengetahui bahwasanya pada kebalikan dari sunnah itu ada kesalahan, ada ketergelinciran, ada kebodohan, dan ada sikap yang terlalu berlebih-lebihan. At-ta'ammuq. Fardha li nafsika ma radhiya bihi al-qawmu li anfusihim. Maka ridailah untuk dirimu apa-apa yang kaum para sahabat Nabi ridai untuk dirinya, yakni mencukupkan diri dengan sunnah adalah hal yang diridai oleh para sahabat Nabi.
Fa'innahum ala ilmin waqafu. Karena para sahabat Nabi itu berhenti di atas ilmu. Dan antum tahu, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan apa-apa yang haknya di belakang itu menunjukkan al-hasr, menunjukkan pembatasan dan pemfokusan pada titik itu. Kata iyyaka na'budu. Iyyaka adalah maf'ulun bihi yang tempatnya di belakang. Kok dimajukan? Ketahuilah, memajukan apa-apa yang haknya di belakang menunjukkan al-hasru. Apa itu al-hasru? Membatasi. Apa makna al-hasr dalam bahasa Arab? Siapa yang mengetahui makna al-hasr? Al-hasru huwa itlaqus syai'i wa ikhrajuhu amma siwah. Menjelaskan sesuatu dan mengeluarkan hal ini dari selainnya. Menunjukkan al-hasr adalah kekhususan, pengkhususan dalam sebuah kalimat. Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, maka ucapannya kami menyembah hanya, ada kekhususan di situ, hanya kepadamu. Kalau kita mengatakan na'budu iyyaka, maka artinya kami menyembah kepadamu, tidak ada pengkhususan. Na'budu iyyak, kami menyembah kepadamu, bisa saja ia menyembah yang lain. Masih ada kemungkinan itu. Tapi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, maka tidak ada sesuatu pun yang kita sembah melainkan dirimu. Makanya Allah perintahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah hanya kepadamu saja dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu saja. Ini makna al-hasr. Sama halnya, fa innahum ala ilmin waqafu. Kita tahu jar wa majrur itu muta'alliqun bi fi'il. Selalu dikaitkan dengan fi'il. Dan jar wa majrur itu selalu berada setelah fi'il. Karena ia selalu berkaitan dengan fi'il. Maka mustahil apa-apa yang berkaitan dengan sesuatu itu mendahului sesuatu itu. Kan seperti itu. Kok di sini ia mendahului fi'ilnya? Fa'alam, ketahuilah, innahum ala ilmin waqafu. Sungguh mereka di atas ilmu berhenti. Apa maksudnya? Yani sungguh mereka hanya di atas ilmu mereka berhenti. Hanya di atas ilmu. Tidak ada yang lain. Wa bibasarin nafidin kafu. Dengan pandangan yang tajam, penglihatan yang tajam, mereka menahan diri. Walahum ala kashfil umuri kanu aqwa. Dan membuka tirai-tirai perkara-perkara tertentu bagi mereka itu adalah hal yang paling kuat. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang paling kuat dalam membuka tirai-tirai perkara-perkara tertentu untuk menyingkap hakikatnya. Para sahabat Nabi adalah ahlinya. Wa bi fadli ma kanu fihi aula. Dan dengan keutamaan apa-apa yang mereka berada di dalamnya, mereka itulah lebih utama. Fa in kana al-huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilai. Jikalau engkau berada di atas petunjuk sedangkan mereka tidak, maka ini dalil, kata Umar bin Abdul Aziz, engkau telah mendahului mereka kepada petunjuk itu. Dan ini tentunya tidak pernah akan terjadi. Sesuatu kemustahilan ketika orang-orang belakangan lebih mencocoki kebenaran dari segi akidah, dari segi pokok keyakinan daripada orang-orang terdahulu. Ini menunjukkan kalau memang terjadi seperti itu, maka orang-orang belakangan mendahului para sahabat dari sisi petunjuk. Dan itu mustahil. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Wala in qultum innama hadatha ba'dahum ma ahdathu illa man ittaba'a ghaira sabilihim wa raghiba binafsihi anhum fa innahum humus sabiqun. Faqad takallamu fihi bima yakfi wa wasafu minhu ma yashfi fama dunahum min maqsarin wa ma fawqahum min mahsarin. Allahu akbar. وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
Kata Umar bin Abdul Aziz, jikalau kalian mengatakan innama hadatha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba'a ghaira sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum, ketahuilah sungguh apa-apa yang terjadi setelah para sahabat Nabi dari kebid'ahan itu diadakan oleh orang-orang yang mengikuti selain daripada jalannya. Wa raghiba bi nafsihi anhum, raghiba an dan raghiba fi. Apa bedanya? Raghiba fi ahabba wa arad. Raghiba an kariha wa mala ilaih, yakni mala anhu. Maka maksud raghiba bi nafsihi anhum, mereka itu membenci para sahabat Nabi atas dirinya, atau mereka lebih condong kepada dirinya daripada para sahabat Nabi. Fa innahum humus sabiqun. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi mereka itulah orang-orang terdahulu. Faqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka telah membicarakan pembicaraan yang sungguh telah cukup. Wa wasafu minhu ma yashfi. Dan mereka para sahabat Nabi telah mensifati sesuatu dengan baik. Fama dunahum min maqsar fama fawqahum min mahsar. Apa-apa yang terdapat pada selain mereka hanyalah penjara, dan apa-apa yang berada di atas mereka adalah hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin gaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Waqad qassara qaumun, sungguh ada beberapa kaum yang telah lalai dan telah bermudah-mudahan dan telah mengkhianati para sahabat Nabi, fajafau, sehingga mereka memiliki sikap bermudah-mudahan. Dan ada juga beberapa kaum yang terlalu mendalam, melewati batasan-batasan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, sehingga apa yang terjadi? Galau, berlebih-lebihan. Wa innahum, sungguh para sahabat Nabi, baina dzalik, di antara sikap bermudah-mudahan dan di antara sikap berlebih-lebihan, la'ala huda mustaqim. Ketahuilah sikap di antara keduanya adalah petunjuk yang lurus. Ini ucapan dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Apa-apa yang datang setelahnya dari ucapan Al-Imam Al-Ajurri, kita lanjut insyaallah pertemuan yang akan datang. Aqulu ma tasma'un, qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.